Pertama tadi dia nggak jawab di mana para nabi dan para rasul ngajarin Tuhan itu tres personae atau tres hypostasis. Kemudian yang kedua tidak jawab. Tadi dia bilang nah, di Kejadian 1:26 ada kata malak di situ atau malaikat di situ. Pertanyaan saya yang sama, di mana di Kejadian 1:26 di situ ada kata tiga pribadi sebagai perwakilan dari Tritunggal gitu. Silakan. Oke, lanjut Pak Kiamat. Oke, nggak dijawab ya terminologi, terus di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, dan terusnya hancur lah. Semua orang yang menyaksikan tahu ya teman-teman ya. Terus yang menarik, dia tadi itu menghujat Islam. Di dalam surah Al-Qamar ayat 49 dikatakan sesungguhnya kami menciptakan. Nih. Tadi kan kamu bacanya kan kami kan? Bukan kami yang menciptakan, bukan kami yang menciptakan. Aduh, Islam di bawah Islam pada nangis semua dihujat sama Demian agamanya. Lagi ngomong tentang agama Semitik, tapi pada akhirnya kamu meludahi Islam gitu di sini diskusinya. Terus ya, kata naaseh ini deh, logika ini, makanya saya males saya kalau cuma debat kusir ini, males saya. Karena kamu gak paham dengan bahasa saya ini, gak paham. Kamu bilang Kiamat gak ngerti bahasa Ibrani. Loh, sedangkan saya tadi sudah menjelaskan dalam Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibraninya pun saya menjelaskan berdasarkan leksikonnya. Mana kamu bantahnya? Saya udah jelaskan kok, itu bicara tentang kata kita itu berbicara tentang misteri. Kamu bilang di situ malaikat, mana kata malaikatnya? Kalau misterinya mana? Sudah saya tunjukkan. Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia ada. Yesus mengatakan dia yang telah turun dari surga, dia yang telah datang dan keluar dari sang Bapa. Sebelum dunia ada dia ada, dan seterusnya. Nah, sedangkan kata naaseh ini teman-teman, ini artinya apa nih definisinya? Melakukan, membuat. Jadi apa? Melakukan marilah kita menjadikan manusia ini, melakukan manusia, membuat manusia, menyelesaikan, melaksanakan, bertindak. Ini dalam hal apa? Dalam hal tentang manusia yang mau dijadikan itu. Jadi kata naaseh ini menegaskan tentang apa? Tentang bicara tentang ini ya, saya kasih tahu. Kalau kamu katakan ini antara Tuhan dengan malaikat, berarti di sini sama-sama melakukan. Kenapa? Karena dalam latar belakang budaya dan sejarah nih, dalam konteks timur, dekat kuno, konsep melakukan atau membuat merupakan bagian integral dari aktivitas ilahi dan manusia. Budaya Ibrani menempatkan penekanan kuat pada tindakan dan kepatuhan. Jadi ketika kamu menjelaskan ini antara Tuhan dengan malaikat, kata naaseh dalam kemudian menjadikan manusia itu, di sini sama saja kamu mengatakan bahwa malaikat ini logika yang cacat ya, yang ditampilkan oleh Demian. Sama aja kamu mengatakan dalam menjadikan manusia itu Tuhan bersama-sama dengan malaikat. Itu rusak di situ. Logikanya saja sudah rusak. Berarti pandangan kamu menjelaskan secara musyrik. Atau gara-gara apa kamu menjelaskan secara musyrik? Gara-gara kamu Islam gitu. Makanya tadi akibat Islam pun ya hancur juga gitu. Akibat dari kamu tuh musyrik. Terus saya sudah menjelaskan tadi ya tentang tentang hipostasis ya. Di dalam Matius 28 ayat 19. Tadi kata onomanya itu satu, terus taunya di situ itu ada tiga. Itu merujuk pada tiga hipostasis. Nah, pertanyaannya, kalau tadi terminologi dari hipostasis tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Pertanyaannya gini, kenapa dikatakan bahwa firman-nya itu adalah pribadi? Nah, kamu tadi melakukan cacat logika. Cacat logikanya apa? Firman itu jadi kamu menuduh orang Kristen bahwa firman itu dipisahkan dengan Allah kemudian menjadi pribadi yang lain. Ini ngawur. Tidak pernah firman Allah itu, sang firman ini terpisah dengan Allah, nggak pernah. Karena kalau logikamu begitu berarti cacat logikamu. Oleh sebab itu Kristus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan gini. Atau sebelum ini, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi bicara tentang saling mendiami, ini dikenal dalam istilah perikoresis. Jadi ketika Allah yang satu itu saling mendiami di dalam dirinya,
dan tanpa membuat mencampur aduk ini artinya apa? Sama seperti ketika Kristus mengatakan Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi relasional ini yang ada dalam diri Allah itu bukan bersifat satu arah, kemudian ada lagi satu arah yang baru, bukan. Ini kalau dalam matematik ya, dalam matematik ini namanya biimplikasi kalau dalam logika ya, biimplikasi. Jadi misalkan antara P ini misalkan Bapak dengan anak, misalkan Q ya. Ketika dikatakan biimplikasi, ini kedua-duanya ini terjadi dalam saat yang sama, makanya dijelaskan dalam kodrat yang sama. Bukan artinya terjadi dulu P ke Q, baru kemudian terjadi Q ke P, bukan. Karena di dalam kodrat, maka tidak kemudian menjadi hal yang ambigu. Karena di sini kalau kamu katakan salah satu dulu, berarti antara P dengan Q di sini berarti false. 1 menit Misalkan lagi. bapak ke anak, berarti anak enggak. Ini berarti false. Salah ini dari logikanya aja. Kalau misalkan true dengan false, jadinya false di sini. Jadi haruslah diimplikasi, bukan implikasi. Ini kalau Anda nggak paham logikanya lagi, saya udah kasih dalam teorinya nih, teori logika. Hancur kamu. Ya, hancur. Ya, saya orang matematik, makanya saya jelaskan dengan pendekatan matematik. Terus yang kedua, yang tadi Musa tuh diangkat sebagai Elohim, ya, itu menggunakan kata Nathan, ya, dari kata Nathan. Ini artinya apa? Artinya ini memberi, menaruh atau mengatur. Jadi ini bicara tentang apa? Hadiah. Nih lihat, nih hadiah dan persembahan merupakan bagian integral dari hubungan ibadah. Jadi ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang Musa yang menjadi pemimpin. Ini kalau si Billy Yahudi pun dia bilangnya apa? Ini seperti itu bukan artinya dia adalah Elohim, bukan, tapi seperti. Ya, setengah menit pertanyaan Pak Kiamat, silakan. Ya, saya udah menjelaskan semua hal ya, semua orang yang dengar pasti tahu. Yang saya tanyakan kepada Demian yang tadi ya, yang terutama yang di dalam iman Islam, firman Allah itu disembah atau enggak, Demian? Ketika kamu tanya kenapa firmannya itu pribadi, saya bisa menjelaskan dengan istilah perikoresis itu tadi. Karena dikatakan Bapa di dalam anak dan roh itu juga ada di dalam anak. Lalu anak ada di dalam sang Bapa, anak juga ada di dalam roh. Bapa juga ada di dalam roh, Bapa juga ada di dalam anak. Ini bicara tentang perikoresis dan hidup di dalam diri Allah ini. Ini membuktikan bahwa sang firman itu dikatakan hidup, firmannya itu hidup, maka firmannya menjadi manusia. Pak Kiamat dan Pak Demian, ini adalah 9 menit terakhir ya. Nanti setelah Pak Demian 3 menit, lalu Pak Kiamat 3 menit. Nanti saya berikan waktu untuk tektokan 15 menit ya. Setelahnya nanti ada resume dari teman-teman. Silakan Demian. Ya, jawab ya pertanyaan saya. Firman Allah disembah atau bukan? Atau tidak? Silakan. Jadi perikoresis Bapa di dalam anak di dalam sang Bapa. Jadi Bapa itu memiliki firman. Jadi firmannya di dalam. Tapi masalahnya di Yohanes 14 ayat 10 malah Bapa yang di dalam sang anak gitu loh. Pertanyaannya apakah Bapa ini dia sudah menjadi sumber? Jadi logika cacat dari Tritunggal Ortodoks ini kelihatan sekali. Tapi saya nggak mau bahas sampai ke situ. Baca ayatnya full masalah kata otak ini Bapak di dalam anak di dalam Bapak. Baca di situ. Dia dipotong. Pak Kiamat tidak boleh masuk Pak. Tidak boleh masuk Pak. Nanti ada 15 menit untuk tektokan. Ditambah. Iya, jadi gini, kalau kita buka diagram Trinitas ya teman-teman. Suaranya. Ya biarkan Pak Kiamat ya, itu resiko dia ya. Nanti dikira saya nggak jawab Pak. Jadi ya, nanti saya itu. Ya. Kamu Demian, kamu itu apa sinyalnya itu loh, benerin dulu. Gimana, ya. aman nggak? Sekarang gimana? Ya. Oh, ya udah. Ya. Iya. Masih ada 2 menit untuk Demian. Yang namanya cepat kali.
Yang namanya tiga pribadi itu berbeda, tapi tidak terpisahkan apanya. Usianya itu satu, itu yang dikatakan sebagai tidak terpisahkan. Tapi pribadinya itu berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, bapa bukan Roh Kudus. Ibaratnya roh Demian bukan Demian, firman Demian bukan Demian. Jadi Demiannya satu pribadi dimutilasi jadi tiga pribadi, itu Tritunggal tuh loh. Bayangkan ya, perkataan firman Bapa bukan Bapa, roh Bapa bukan Bapa. Ini seakan-akan seperti Demian kan satu pribadi Demian, roh Demian bukan Demian. Firman perkataan Demian bukan Demian. Jadi Tuhan yang satu dimutilasi jadi tiga. Dari tadi kamu tuh cocok logi. Bapa, anak, Bapa firmannya dan rohnya dibilang tiga pribadi, nggak ada di situ. Kemudian kau bilang lagi saya menghujat. Nggak, dari tadi saya nggak ada bahas-bahas tentang keislaman, bro. Tapi nggak apa-apa nih, saya screen aja nih apa Kejadian 1:26 yang tadi. Dalam bahasa Ibrani di situ ada dua kata, ada kata bara sama ada kata naase. Yang dimana Tuhan itu menciptakan, di situ gunakan kata bara, sedangkan 26-nya di situ gunakan kata naase, dan di situ belum terlaksana. Kalau kau buta huruf nih ya, kau baca lagi ayatnya nih. Saya screen ini orang buta huruf sekali loh. Nih, saya screen lagi ya. Aduh, kali. Mana Allah baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini masa aja kan belum terjadi penciptaan di sini. Masa bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti? Belum penciptaan, maka Allah menciptakan. Dikatakan apa? Menggunakan kata apa? Kata bara di situ. Di 27 baru ada terjadi penciptaan. 26-nya belum. Ini orang buta huruf sekali dah. Baca bahasa Indonesia aja nggak bisa. Nah, baru terjadi penciptaan di situ. Masa saya ulang-ulang lagi nih orang, aduh. Gini bro, ini kan terakhir kan di keberapa atau 6 dia nggak bahwa para rasul sama para nabi ngajarin Tuhan itu tiga hipostasis. Yang namanya Allah, firmannya dan rohnya itu satu, ibaratnya manusia nih, yang manusia, tubuh manusia, jiwa manusia, roh manusia, itu cuma satu pribadi, bukan tiga pribadi. 1 menit lagi. Jadi orang-orang Tritung yang nggak ngerti, ya, orang Tritung yang nggak ngerti, mereka itu sebenarnya selama ini memberikan perumpamaan tentang apa trikotomi manusia, itu sebenarnya penjelasan Jesus only tuh. Penjelasan orang-orang Wanes. Kiamat dia nggak berani menjelaskan Tritung sesuai dengan tubuh jiwa roh. Kenapa? Karena pahamnya bukan Tuhan itu satu, tapi pahamnya Tuhan itu tiga. Makanya dia nggak berani ke situ. Cuman Tritunggal awam yang nggak ngerti apa-apa soal Tritunggal, mereka menjelaskan Tritunggal itu seperti tubuh jiwa dan roh. Jadi sama sekali nggak ada kawan-kawan. Tritunggal ada bukan ajaran nabi, bukan ajaran ketiga. Dan di dalam Alkitab dikatakan apa? Waspadalah terhadap yang yang bukan Kristus, bukan menurut Kristus. Kalau ada ajaran bukan menurut Kristus, maka itu adalah filsafat kosong. Dari tadi kiamat sedang ngajarin Tuhannya, yang menurut Yesus adalah filsafat kosong, kan bukan ajaran antara, bukan badan ajaran Kristus, dan juga ajaran para nabi dan para rasul. Jadi sebenarnya poin dari diskusi kita ini udah ada. Tritunggal tidak ada diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Oke Demian, karena ini 9 menit terakhir, jadi Demian tidak ada pertanyaan. Lanjut saja Pak Kiamat. Setelah Pak Kiamat 3 menit, nanti saya kasih kesempatan Anda TikTok ya 14 menit. Setelahnya nanti ada resume dari teman-teman semuanya ya yang hadir di atas. Silakan Pak Kiamat. Oke, terima kasih. Waduh, Ya sangat mudah sekali ya untuk membongkar kebodohan pola pikir Islam gitu. Oke, yang pertama-tama terima kasih Demian, kamu sudah mengatakan ya di dalam tadi mengutip Kolose 2 ayat 8 ya.
bukan kemudian Efesus 2 ayat 8 itu keliru tuh kamu. Tadi ngomong di awal Efesus. Nah, kalau nggak percaya saya ada di YouTube ya. Yang tadi kamu bilang kalau yang tidak menurut Kristus itu adalah ajaran filsafat kosong. Terima kasih ya. Berkali-kali kamu menghajar ajaran Islam nih, Anaba 33. Di sini diajarkan apa? Dan gadis-gadis muda yang sebaya nih, gadis-gadis montok nih yang sebaya nih. Dalam tafsiran Kemenak dijelaskan, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umum mereka sebaya. Jadi ajaran Islam ini rasis teman-teman. Perempuan yang cantik itu kalau dadanya montok. Dan di sini Demian menampar mulutnya si Muhammad dan Allah, yang mana mengajarkan di surga ini ada kain kawin. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Ajaran sesat di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Jadi terima kasih Demian, kamu sudah meneguhkan ya iman-iman orang-orang Kristen, dan kamu menampar saudara-saudara Islammu yang berharap lebih dari Anda ya terkait narasi Anda tadi. Dan terima kasih Anda sudah mengatakan Islam ajaran filsafat kosong karena bertentangan dengan Kristus. Apalagi nih kalau kita bahas tentang Ibnu Taimiyah ya, yang mensohihkan hadis tentang Allah yang berambut keriting nih, lihat nih. Aku melihat Robku dalam bentuk pemuda Amrat. Ini kesaksian dari Muhammad ya ketika Isra Mi'raj, menyaksikan Allah ini sebagai pemuda Amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau nih. Bayangkan kayak huluk Allahmu. Ini kayak huluk. Terus tadi tentang firman Allah itu ya, firman Allah disembah atau enggak? Kok nggak bisa jawab, Dek? Ya. Lalu kamu tadi mengatakan kata naaseh itu ajakan. Loh, jelaskan ke saya ajakannya apa? Loh, kamu nggak jelasin. Dari tadi saya tanya tentang itu, kamu ngulang-ulang terus. Barana ase. Loh, kamu jelaskan mengajak apa di situ? Terus kamu pakai istilah itu malaikat, mana ada kata malaikatnya itu? Sedangkan saya sudah membuktikan berdasarkan Alkitab. Tadi saya buktikan. Kamu bilang menurut bapak-bapak gereja. Seakan-akan bapak-bapak gereja ini nggak sesuai dengan Alkitab. Loh, udah saya buktikan kok pemahaman bapak gereja sesuai dengan Alkitab. Bahkan berdasarkan gramatikal tadi sudah saya buktikan dalam Matius 28 ayat 19. Mana kamu nyentuh itu? Nggak ada. Nggak ada kamu nyentuh. Lah kok diulang-ulang terus? Kuping kamu ini tuli apa gimana? Jangan mentang-mentang Muhammad tukang nguping tapi gaya-gayanya buta huruf. Umatnya apa kebalikannya? Kupingnya tuli, matanya ngelihat. Lah kalau kamu bisa ngelihat, matamu dicongkel sama Muhammad. Dalam Bukhari 1405 tuh, orang baik pun dicongkel matanya sama Muhammad, dimutilasi sama Muhammad tuh. Ajaran setan nggak tuh? Orang murtad aja dibunuh tuh dalam hadis Nasa itu 3991. Itu ajaran apa? Ajaran menurut Demian tadi. Ajaran demikian ini adalah ajaran filsafat kosong. Terima kasih Demian. Ya, mantap. Terus Oke. Oh, kok udah habis? Cepet banget. Enggak. Pak Kiamat dijaga juga narasinya ya. Masih ada 1 menit Pak Kiamat ya. Oh, sama aja tadi dia ngomongnya enak kok, Pak. Ya, silakan Pak Kiamat. Cerdik dong. Ya, silakan dilanjut Pak Kiamat, silakan. Cerdik dong, saya pakai data dong. Masa saya dimarahin orang Kristen? Ayo dong, cerdik dong. Itu loh, tadi di ini kan difitnah Bapak gereja apa? Cerdik dong. Iya. Masih ada Tadi 1 menit Pak Kiamat, lanjut Pak. saya tunjukkan datanya, yang mana yang saya nggak dijaga ngomongnya. Ini gimana? Enggak. Terus bukan oke, menjaga. saya udah ada Pak. Narasinya agak dikurangin dikit, silakan Pak Kiamat. Udah itu Masih udah 1 pas menit. itu porsinya, saya debater kok. Oke ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 ini saya buktikan ya bahwa Roh Kudus itu pribadi nih. Pertama kita cek di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di sini disebutkan apa? Aku minta kepada Bapa, karena penulis dari Bapa itu apa? Sang sumbernya. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, ini merujuk pada apa? Merujuk pada pribadi. Kenapa di sini? Ini siapa sih? Siapa nih penolong yang lain ini siapa?
kita bisa lihat, ini merujuk pada Roh Kudus nih. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26. Ini bisa dibaca nanti Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 26. Ini terbukti di sini bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, Roh kebenaran ini siapa? Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Ini adalah Roh Kudus, ya, penghibur, itu Roh Kudus. Nah, sedangkan Roh Kudus ini kenapa dibedakan dengan Sang Bapa? Ini bicara tentang realita konkret ya. Kita lihat ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Nih saya bukakan. Nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran tadi ya, Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu kudus, dan ini bicara kebenaran, ini bicara tentang sifat ya dari Roh Allah itu benar. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi kehendak dari Sang Roh Kudus ini itu adalah kehendak dari Sang Bapa, ya. Dan Roh Kudus itu bekerja dengan caranya. Misalkan apa? Kristus yang di atas kayu salib, yang disalib siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Itu yang disalib di atas kayu salib. Jadi dengan caranya sendiri, Ya teman-teman ya, kena peringatan lagi ya, 2 kali saya kena peringatan ini. Makanya saya tadi menghentikan Pak Kiamat ya untuk sedikit mengerem ya. Pak Kiamat masih di bawah, silahkan. Jangan meripot-ripot juga ya teman-teman ya. Sabar Pak Demian ya, kita tunggu Pak Kiamat lagi. Sabar. Iya, soalnya kan udah keluar dari topik. Sabar. Jadi harusnya Sabar kan ya. dipotong tadi. Sabar. Oke, Pak tadi sisa berapa Pak waktunya? Masih setengah menit lagi Pak, silakan. Oke. Oke. Jadi di sini selesai membuktikan bahwa Roh Kudus itu dengan Sang Bapa itu dapat dibedakan. Di dalam satu esensinya, dan tadi saya sudah menjelaskan tentang perikoresis. Kamu udah ngawur itu. Yohanes 14 ayat 10 di situ tidak hanya Bapa di dalam anak, tapi anak pun di dalam Bapa. Jangan dikorupsi mentang-mentang Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Jangan korupsi. Ya, firman itu disembah atau tidak? Kamu nggak bisa jawab. Ya, lalu kamu mengajak saya kepada pembahasan trikotomi, ya. Saya menjelaskan Tritunggal gini ya, Tritunggal itu tidak bisa disamakan dengan satupun pemisalan di dunia ini. Nggak ada satupun pemisalan nggak bisa. Kenapa? Karena Trinitas itu bicara tentang Allah. Nah, kalau konsepmu itu masih bisa dijelaskan dengan cara manusia. Burung saya satu yang bisa ditegakkan, begitu juga Allah ditegakkan seperti burung saya. Lah, kalau kayak begitu apa bedanya Allahmu dengan burung saya? Kan sama. Justru Trinitas ketika bicara tentang bagaimana keesaan Allah, misteri Allah, bicara tentang saling mendiami, sehingga bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh itu hanya bicara tentang realitas saja, bukan bicara tentang hipostasis. Karena bicara tentang tubuh, pikirannya manusia apakah hipostasis, itu gak bisa menjelaskan Trinitas di situ, cuman tentang realitas saja. Beda nih, tubuh manusia berbeda dengan pikirannya, berbeda dengan rohnya, hanya itu. Tapi tentang Allah Tritunggal tidak bisa dijelaskan seperti apa, lagi menjelaskan bicara tentang saling mendiami atau perikorosis itu juga nggak bisa. Jadi Allah sama dengan kemaluan saya tuh sama-sama tauhid. Thank you Pak Kiamat, thank you Pak Kiamat ya, Pak Demian ya. Sudah 30 menit ya, lebih saya ya. belum closing. Sabar. Sudah 30 menit lebih ya. Luar biasa ya, bagus ya. Untuk sementara ini nggak ada sesuatu yang dalam tanda kutip menghujat. Teman-teman, Pak Kiamat dan Pak Demian, saya berikan waktu tektokan 15 menit. Setelahnya nanti teman-teman ini yang tadi kan dia kan closing berapa menit, kan saya belum. Tadi kan awal saya Tadi yang bilang awal 9 kamu, menit, yang 9 awal menit kamu, yang terakhir. kedua saya.
awal yang kamu, Yang kedua kedua saya. Pak Kok Kiamat, kamu 9 mau- menit saya terakhir itu saya 3 sudah menit. tadi sudah disclaimer 9 menit terakhir. Kalau Anda mau Loh, ikut tadi katanya 3 menit dulu. Sudah, ini sudah terakhir 3 menit, 3 menit. Kamu Dulu 3 baru- menit, Pak Kiamat 3 menit. Closing. Silakan saya kasih waktu 15 menit tektokan Anda dengan Pak Kiamat. Lanjut. Mantap. Oke, dipasang dulu Pak timer Pak. Nanti Sudah 15 menit. 15 menit silakan. Iya, boleh, Oke, terima tapi kasih. ganti-gantian Demian. ngomongnya. Ya, ya, ganti-gantian. Pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh Anda. Firman Allah itu disembah atau enggak, Demian? Silakan. Time-nya di mana? Dijawab. Dijawab. Firman Allah itu disembah atau enggak? Firmannya Allah itu. Ya, oke, saya oke, dalam Kristen dan juga dalam Islam. Dijawab, Pak. Allah kan bukan sifat. Allah bisa dibedakan antara zatnya dengan sifat. Satu-satu Makanya ngomongnya dibedakan tuh saya. kalau dalam pembahasan. Iya, ini saya Iya, jawab saya tanya satu-satu. itu. Saya nggak mau TikTok. Silakan dijawab. Dijawab, silakan dijawab. Orang lagi Karena nih, ngomong, ini ya kemudian diomongin. aksiomanya gini, aksiomanya antara zat Satu-satu dengan ngomongnya sifat itu nih, bisa si dibedakan. perempuan ini nggak bisa. Kan itu minum kan. Kayak gini lu debat langsung Kamu keok lu jangan, kalau kayak gitu kamu jangan caranya. ini ya, ada minum gitu, nggak boleh lah. Demian. Loh, Loh, orang pribadi. Yang besar yang ini, Kan yang namanya orang menyembah. yang dewasa Pak. Jangan ribut. Tektokan silakan. Iya, sinyalmu itu jelek. Betul, masalahnya loh, dia kayak nggak mau agamamu. ganti-gantian gimana sih? Loh, orang iya kalau nih misalkan dia ganti-gantian. di Silakan situnya kamu menghujat. jawab pertanyaan saya. Firman Allah ini itu kan sifat. saya mau jawab Sifat kalau Allah orang menyembah bukan yang zat. menyembahnya Nah, yang Tuhan, kamu nggak ada sembah menyembah itu firman zatnya saja, toh, nggak atau ada dengan menyembah rohnya sifatnya. saja. Silakan. Loh, Dijawab. kalau orang menyembah Tuhan, nggak ada orang menyembah firmannya saja. Yang kalau menyembah Tuhan keseluruhan. Oh, Tuhan. jadi Orang nyembah Tuhan firmannya Allah firmannya disembah. doang. Demian. Berarti firmannya disembah juga. Kalau menyembah Tuhan itu menyembah keseluruhan dari Tuhan. Kalau kamu kan menyembah 3 Tuhan. Iya, Cuma berarti menyembah oke, anak terima saja, kasih. Bapa sama Jadi Roh Kudus kan firman enggak. Allah pun disembah. Terima kasih Demian. Ya. Oke, sekarang aku tanya, yang Itu kamu dia yang kamu bertentangan sembah, dengan yang kamu apa sembah yang dijelaskan Bapa oleh atau orang-orang anak? Islam pada umumnya. Oke, sekarang Karena orang-orang gantian Islam pada bertanya, umumnya yang kamu mengatakan, sembah. "Loh, firman Allah sifat, Oke, sifatnya Allah gantian. tidak disembah." Nah, Demian mengatakan firman Allah Gantian, disembah gantian. karena secara keseluruhan Loh, harus disembah. Kalau menyembah Terima kasih. Tuhan, Oke, lanjut. pasti Apa yang mau kamu tanya? menyembah keseluruhan dari Tuhan itu, keseluruhan Ya, substansi jadi daripada Tuhan. sifatnya Allah Kamu disembah, kan, menyembah betul? Tuhan, nyembah Iya, rohnya saya tanya, saja. sifatnya Allah disembah nggak? Jawab. Nah, kau udah 2 pertanyaan. Ya, Yang ganti-gantian dong nanya gimana sih? gak jawab, Gantian, jawab oke, coba. sekarang Kalau gantian. kamu masih ngeyel tuh sama aku narasi ditanya. saya, Aku firmannya ditanya, aku Allah disembah ditanya. atau tidak? Yo, satu Ayo dijawab pertanyaan. dong. Kamu satu Firman Allah pertanyaan, saya disembah satu atau tidak? pertanyaan. Kalau Tadi saya kamu udah bilang jawab. firman Allah disembah, Tadi berarti saya kamu udah penyembah jawab. Al-Quran. Satu Karena pertanyaan Al-Quran dong. adalah firman Nah, Allah. mau Dan ditanya Al-Quran orang itu nih. kekal, dikatakan sifatnya kan kalam nafsi. Oke, Apakah sekarang kalam gantian nafsi bertanya, disembah? gantian bertanya. Demian, Gantian bertanya. alam nafsinya Allah kan kekal. kamu ditanya kan? Alam nafsi Allah, dengarkan dulu dong. Dengarkan dulu dong. Dengarkan dulu, Loh, jangan tadi ketakutan, kan ya. kau tanya, Jangan saya ketakutan. jawab. Kamu Sekarang giliran ketakutan, saya. kamu belum Yang jawab. kamu sembah Kamu Yesus belum jawab atau pertanyaan Bapa? saya, Demian. Demian. Lah, Firman Allah tadi itu saya kan udah dikenal jawab. dengan Yang kalam disembah nafsi. keseluruhannya, mau kalamnya, mau Iya, sifat berarti semuanya. Al-Quran disembah tuh, Kita karena nyembah kan ada Tuhan. kalam nafsi. Nggak nyembah. Yang namanya nyembah Tuhan. Oh, jadi pasti firman nyembah secara Allah disembah, keseluruhan. Demian. Firman Allah Sekarang kalam nafsi gantian, yang gantian. kekal itu Yang jadi kamu disembah. sembah anak atau Bapa, Yesus atau Bapa? Jadi disembah juga dong. Kalam nafsinya Allah. Yang kamu sembah Yesus yang atau saya Bapa? Yang tanya, yang saya tanya dijawab dulu deh. Ya modal tanya nggak mau ditanya. Loh, kamu ditanya, kamu belum jawab. Ganti-gantian dong Gimana nanyanya. sih? Tadi kan kau nanya. Ini udah langsung keok nih, belum apa-apa. Tadi kan Akidah kau satu Islam nih ditanya pertanyaan. kalam Saya nafsi jawab, disembah atau giliran tidak, saya kamu nggak nggak bisa jawab. jawab. Mana Ya tadi jawabannya? saya udah jawab, sekarang giliran saya. Dijawab. Yang kau sembah itu Firman anak Allah Yesus disembah atau atau tidak? Bapa Karena kamu itu Yahweh. kalam nafsi. Dijawab. Yang ku tanya bukan itu yang ku Dijawab. tanya, Loh, yang saya kau sembah nanya Yesus itu. atau Yahweh Dijawab. sebagai sang Saya Bapa. mau itu keluar dari mulutmu. Saya Eh, nggak akan cuman bisa jawab. nanya, nggak bisa Saya jawabnya nggak orang. akan jawab terlebih dahulu sebelum kamu menjawab pertanyaan saya itu. Saya Jawab. udah jawab tadi, menyembah keseluruhan dari Tuhan, mau Yang saya sifatnya, tanya bukan itu, mau Pak. Yang saya semuanya. tanya kalam nafsi itu disembah atau tidak? Kan itu firman Allah.
Tadi saya udah jawab, sekarang giliran saya. Itu Yang kau bukan sembah tiga jawaban. Tuhan, ada tiga Itu Tuhan. bukan jawaban, kamu ngeles itu namanya. Tadi Kalam kan kamu ada tiga nafsinya Tuhan, Allah ada disembah Bapa, atau tidak, kan kalam nafsi itu ada kekal. Anak, ada Roh Kudus. Bro, yang disembah kan cuma Allah ya, Yesus sepakat? itu kan nama kemanusiaannya. Aduh, ini orang ini namanya ngawur ini. Yahweh. Yang kau sembah ini Yesus atau jangan Yahweh. ngawur. Jangan cuma kau modalnya nanya giliran. Jangan lompat tali nih, makanya nih. Kamu kalau kayak Yang begini nggak mau Pak, jawab, debat ganti sama gantian saya dong, burungnya satu Super Bowl, pertanyaan langsung dong. selesai kamu di tempat. Serius. Lah, Langsung selesai. kau kan Karena modal logikanya gini, bertanya, firman bisa Allah, jawab. kalau Kau nafsinya nanya Allah orang itu jawab, kekal. giliran orang tanya Nah, kau nggak makanya, jawab. saya nggak minat sama orang dungu gini. Panggil gurumu, debat sama saya. Lo kau yang Ya. dulu kan selesai Saya pertanyaan sama kau orang nanya dulu. nih. Apakah kalam nafsi disembah? Saya katakan seluruhnya pasti disembah kalau nyembah Tuhan. Nggak mungkin nyembah firman-Nya saja. Kamu Nggak bilang mungkin dulu, nyembah rohnya kalam saja. nafsi disembah. Pasti nyembah Jawab. keseluruhan dari Tuhan. Ayo, kamu bilang dulu, kalam nafsi disembah. Bilang dulu. Gantian Itu bertanya, yang saya tanya. gantian bertanya, woi. Yang saya Yang kamu tanya itu sembah, kalam Tuhan kamu kan ada nafsinya tiga. Allah disembah atau Tuhan tidak, kamu jawab. kan ada tiga nih, ada Bapa, Dijawab. ada Roh Iya, Kudus. nanti saya jawab. Bapa Gampang. bukan Pertanyaanmu anak, saya anak jawab bukan itu Roh semua. Kudus. Tapi saya Roh Kudus mau bukan Bapa clear dari dulu ketiga nih. Tuhan ini. Yang Saya kamu mau sembah clear yang di mana? awal. Kalam Yang kamu nafsinya sembah Allah yang itu mana? kan firman Allah. Betul? Yang kamu sembah dari Bentar tiga dulu, Tuhan bentar ini, dulu, Tuhan jangan lompat Bapa, dulu, Dek. Tuhan Kamu kok Anak, takut Tuhan Roh banget Kudus. sih? Kenapa? Dari ketiga Orang, Tuhan ini yang semua kamu orang sembah lihat yang kamu mana? ketakutan sekarang. Tuhan Bapa kah, Tuhan Anak Serius. kah, Tuhan Roh Kudus kah? Serius, semua Yang kamu orang lihat sembah kamu yang sedang mana? ketakutan. Saya santai sekali, kamu tapi nyerocos Loh, kamu terus. yang ketakutan, makanya Gak kamu ada, gak mau ada saya katakan, gantian. saya akan jawab. Kamu nanya, Serius, saya jawab. serius Saya akan saya nanya, jawab kamu itu panik, gak mau pertanyaanmu. jawab, gimana sih? Serius akan saya jawab pertanyaanmu. Tapi Pertanyaan saya, kamu kasih benar saya nggak Yesus kalimat itu nama declare yang manusia? jelas bahwa kalam nafsi Yang Allah itu kamu disembah. sembah Yesus atau YHWH? Jawab. Kalam nafsi Allah disembah atau Loh, tidak? kau yang jawab, yang Oke, kamu oke, sembah saya itu masuk Yesus atau sebentar ya, YHWH? saya Disembah. masuk Karena kamu sebentar. hanya bilang Saya yang masuk disembah ya sebentar. Allah gitu, keseluruhan loh. Ini Saya gimana masuk sih? sebentar. Yo, Mohon kau dijawab cuma dulu, modal Pak tanya, Demian. nggak mau Nanti ditanya, Kalimat gimana itu sih? yang aku minta. Ah, Ini makanya butuh moderator yang handal sih. Makanya saya masuk pada kiamat. Saya dia masuk. kan nanya, saya jawab, saya Sabar, tanya, sabar, dia nggak Demian, jawab sabar, loh. Dia sabar, kan nyembah Demian. tiga Tuhan. Hostnya aja Sabar, kalah. Tapi orang Demian. Kristen kan Ini nyebutnya Yesus. saya masuk tapi Pertanyaannya kalau nyembah Yesus, nyembah Anda Bapa ribut nggak? sendiri. Saya masuk. Dia nggak mau ya. ganti-gantian bertanya. Saya loh. masuk karena memang harus saya masuk. Saya mau ngomong nih, Pak Demian, mohon dijawab dulu pertanyaan Pak Kiamat. Tektokan juga bukan berarti adu mulut, ya. Silakan dijawab dulu. Dia Pak kan Kiamat, nggak mau mohon dengerin waktunya- jawaban. Mohon waktunya 1 menit untuk mendengarkan Pak Demian. Seharusnya pas Silakan. saya ngomong itu kan di ini diatur, jangan Lanjutkan kemudian Pak saya ngomong Demian, dibiarin. dijawab 1 menit. Pak Kiamat mohon sabar mendengarkan Ya. Pak Demian bicara. Silakan. Ingat ya kalam Iya, nafsi iya. ya, kalam nafsi tadi Oke, kamu udah oke. bilang itu kekal. Itu kekal. Iya. Kamu Nah, kan jawab, dia nggak mau kalam tenang nafsi kan? disembah atau tidak? Dia Silakan. kan nanya, Silakan. tapi nggak mau tenang. Ya nggak mau silakan ganti-gantian. Anda jawab dulu Pak Demian. Pak Kiamat mohon waktunya 1 menit. Saya mau Silakan. jawab, gimana kalau dianya nyerocos? Sudah langsung Pak Demian langsung. Itu urusan saya. Oke, Lanjut. saya jawab ya, gini loh. Yang namanya penyembahan itu pasti nyembah substansi daripada Tuhan. Ibaratnya kalau kamu manggil saya, kamu nggak cuma manggil sifat saya, kamu manggil keseluruhan dari saya. Tadi kan kau tanya, yang kamu sembah itu kalam, kamu sembah nggak sifatnya atau kalamnya? Yang namanya penyembahan itu langsung ke substansi Tuhan, baik itu satu di dalam dirinya, kalam yaitu sifatnya, kemudian azatnya, semuanya pasti menyembahnya tertuju kepada substansinya. Nggak ada orang itu ibaratnya seperti Kristen kan, mereka itu nyembahnya itu Sang Yesus sebagai Sang Firman, Bapaknya dia baikan. Ketika nyembah Bapa, si firmannya dia baikan. Kenapa? Karena ada dua pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Jadi kalau nyembah anak bukan nyembah Bapa. Ini di blender nih pribadinya sama Oke, dia. berbeda. pertanyaanmu sekarang Demian Di sudah blender. jawab. Biarkan Di blender itu keliru, masih keliru itu Sekarang Pak. gantian tanya. Antara Ya, ya, gantian tanya. antara Tadi kan dia tanya. substansi dengan sifat sama dia di sini dicampur. Gantian tanya lo, oke. gantian Untuk woi. yang tahu aja ya. Sekarang gantian. Untuk yang Iya, tahu iya, aja. sekarang gantian, woi. Oke, Jangan silakan, takut, woi. silakan. Pak Kiamat Anda punya hak, Silakan. Oke, punya hak silakan. menjawab. Clear. Sabar. Pak Demian Siap, silakan saya tanya ya. Pertanyaanmu setengah Siap, menit. siap, oke. Oke, jadi gini. Dalam Tritunggal kan Bapa itu kan bukan anak. Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi Bapa bukan anak. Pertanyaan saya, ketika kau nyembah anak, kau nyebut anak namanya Yesus, kau nyembah ya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kau nyembahnya anak atau Bapa? Oke, Atau sampai situ. ketiga-tiganya? Kenapa? Sampai situ. Tunggu. Belum. Oke, sampai situ, Karena kalau kau menjawab
Belum. Sabar. Kalau kau menjawab, nyembah anak sudah nyembah bapa, maka itu bertentangan. Kenapa? Karena bapa bukan anak, anak bukan bapa. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika kau nyembah anak yang bukan bapa, pertanyaan saya, bapa disembah gak? Oke, sampai situ aja Pak Demian. Pak Kiamat jawab, tapi Anda punya disclaimer apa yang tidak dijawab Demian, silakan. Ya, diam ya. Oke. Tadi saya sudah menegaskan bahwa antara zat dengan sifat itu dua hal yang bisa dibedakan. Nah, kamu tadi bilang bahwa di dalam zat itu ada sifat. Yang disembah itu apa? Yang disembah itu adalah zatnya, adalah Allahnya, adalah substansinya. Apakah kamu mengatakan sifatnya pun disembah? Kalau kamu katakan sifatnya pun disembah, berarti kalam nafsi itu disembah. Kalau kalam nafsi disembah yang ada dalam Quran, jadi ada yang kekal yang dalam Quran yaitu kalam nafsi. Maka Sabar Demian, belum selesai Kiamat bicara. Kamu diam. Ya, jangan panik. Jadi Islam dengan mazhabnya Demian ini diajarkan untuk menyembah Al-Quran, firman Allah yang adalah kalam nafsi disembah. Ya, oke, satu hal. Oke, lalu saya jawab ya Demian ya. Ini makanya prinsip dari perikoresis harus tahu. Ketika ada sang anak, dia tidak pernah terpisahkan dengan sang Bapa, dengan sang Roh Kudus. Karena ini bicara tentang apa tadi? Tadi kamu bicara tentang area hipostasis. Area hipostasis itu tidak pernah menafikan tentang esensi Allah atau kodrat Allah. Jadi ketika sang anak ini mengenakan kodrat yang sama dengan sang sumber, jadinya ketika apa? Ketika menyembah sang anak, ketika melihat dari sang anak itu sudah melihat dari sang Bapa dan mengenal. Melihat di sini bukan melihat mata ya, tetapi bicara tentang mengenal gitu ya. Jadi melalui sang anak ini juga karena dia esa dengan sang Bapa dan sang Roh Kudus, maka kesatuannya ini menekankan sang Roh Kudus dengan sang Bapa juga hadir di situ. Karena bicara tentang Allah yang esa, yang tak terbatas ruang dan waktu, gak mungkin ketika firman-Nya itu menjadi manusia, ketika itu juga dikatakan firman Allah terbatas ruang dan waktu, tidak. Karena firman itu adalah Allah dan mengenakan segenap atribut Allah, sifat-sifat Allah itu. Maka yang berbicara tentang terbatas ruang dan waktu itu adalah kodrat kemanusiaannya, dan kodrat keilahiannya itu adalah omnipresent. Oke, Pak Kiamat. Sebentar dulu Pak, masih belum ya. sedikit itu. Ya, saya tanggapi ya. Lanjut sebentar Pak Demian. Ya. Aku mau disclaimer dulu. Pak Kiamat, nanti terakhir ini kan sudah hampir 5 menit selesai ya, yang 15 menit. Pak Kiamat terakhir kerucutkan pertanyaan Pak Kiamat supaya Demian menjawab dengan baik ya, silakan. Iya, jadi gini loh. Ketika dikatakan firman itu adalah Allah dan dikatakan aku dan Bapa adalah satu, bahkan Roh Kudus pun dikatakan adalah Allah di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 kesaksian, itu Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya, dan ketiganya adalah satu. Ini menegaskan di dalam kodrat Allah itu tidak pernah dimutilasi. Kodrat Allah nggak pernah dimutilasi. Ketika kamu katakan, oh menyembah anak bukan menyembah Bapa, maka di sini kodratnya itu kamu mutilasi. Makanya di situ tadi kamu melakukan kecacatan logika. Kenapa? Karena firman Allah yang tadi ditekankan, firman Allah itu kekal, kalam nafsinya Allah itu kekal, bukan ciptaan, sudah ada sebelum segala zaman. Nah ketika saya tanya nih sama kamu nih, firman Allah, kalam nafsi Allah disembah atau tidak? Ketika kamu katakan disembah, maka kamu jawab Al-Quran. Silakan. Ya, saya jawab. Silakan Oke, 3 jawab. menit terakhir ya. 3 menit terakhir. Silakan. Siap. Saya tanggapi biar adil seperti Kiamat tadi ya. Dia tanggapi dulu baru jawab ya biar adil ya. Ya, silakan. Oke. Saya kasih waktu, silakan. Yang pertama, tadi Kiamat mengatakan bahwa nyembah Bapa, nyembah anak sekaligus nyembah Bapa. Masalahnya pribadi Bapa sama anak itu berbeda. Kalau dalam ortodoks hipostasinya berbeda. Hipostasis anak beda sama hipostasi Bapa. Kalau dalam Katolik personai anak beda sama personai Bapa. Bagaimana mungkin personai yang berbeda itu bisa sekaligus menyembah anak, menyembah Bapa? Kalau kau nyebut saya, kau nggak nyebut Bang Wawan, karena saya sama Bang Wawan ini personainya berbeda. Kalau dalam doktrin kamu kan ada 3 Tuhan, ada Allah Bapa satu pribadi, ada anak Allah pribadinya beda, ada Allah Roh Kudus. Bagaimana mungkin kau nyembah pribadi anak? Kau sudah nyembah pribadi Bapa. Jangan-jangan Bapa ini anak. Yang namanya berbeda pribadi, artinya kalau kau bersujud kepada satu pribadi, artinya kamu nggak bersujud kepada 2 pribadi.
Kalau kau merujuk kepada satu pribadi, maka pastilah tidak ada 2 atau 3 pribadi di situ. Jadi nggak masuk akal jawabanmu ketika kau mengatakan menyembah anak sudah menyembah Bapa. Kenapa? Karena pribadinya berbeda. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan kamu apakah kita nyembah sifat atau enggak? Yang pertama kita harus paham dulu apa itu yang namanya sifat atau kodrat. Si kiamat ini dia nggak bisa bedain mana kodrat sama mana ousia atau substansi atau esensi. 2 menit langsung Si closing. kiamat ini bahkan Mian. sabar. Bahkan dia kira kodrat itu sama seperti esensi. Yang namanya esensi sama kodrat itu berbeda. Kalau kodrat itu berbicara masalah sifat. Sifat itu apa? Aku jawab sekarang. Sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Yang disembah itu bukan sesuatu yang tampak. Sifat itu ekspresi dari kita. Gimana bisa kau nyembah sifat saya coba? Nggak bisa kita itu menyembah sifat atau ekspresi dari seseorang. Karena yang namanya sifat itu adalah ekspresi. Yang disembah itu Tuhan itu adalah substansinya sebagai Tuhan, bukan sifatnya. Kalau firman itu dalam Kristen itu bukan sifat, tapi itu adalah kata benda. Sedangkan kodrat itu bukan kata benda. Kodrat itu adalah sifat. Itu aja udah salah nih orang, astaga. Oke, closing. Jadi kalau kau pisah-pisahkan, closing ya. Jadi kiamat ini dia pisah-pisahkan tuh. Jadi firman Tuhan itu dipisahkan lagi satu pribadi dari Tuhan, berbeda sama Bapa gitu kan. Roh Tuhan dipisahkan lagi dari pribadi Bapa. Jadi ketika nyembah anak ya bukan nyembah Bapa karena pribadinya berbeda. Artinya bahwa kau itu nyembah 3 Tuhan, Tuhan kau 3. Kalau nyembah Tuhan anak, maka tidak nyembah Tuhan Bapa karena pribadinya berbeda, Tuhannya 3. Kalau Tuhannya 1, pasti kau nyembah satu substansi daripada Tuhan itu, nggak mungkin 3. Kalau 3 pribadi bingung. Kalau Tuhan kita 3 pribadi, kita bingung mau nyembah yang mana? Mau nyembah anak atau mau nyembah Bapa? Dalam Alkitab dijelaskan, Yesus itu nama kemanusiaannya. Ketika kau nyembah Yesus, artinya kau nggak nyembah Bapa. Karena Bapa namanya bukan Yesus. Kebanyakan orang Kristen itu yang mereka nyembahkan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa sama Roh Kudusnya diabaikan. Kenapa? Karena dalam Tritunggal diajarkan, nama Yesus itu nama anak, bukan nama Bapa dan nama Roh Kudus. Setengah menit lagi. Oke, jadi udah jelas kawan-kawan, selama ini orang Kristen itu mereka hanya nyembah anak saja yaitu Yesus. Orang-orang Protestan, orang Katolik juga, orang Ortodoks, mereka nyebutnya kan Yesus kan. Yesus nama anak. Kalau nyembah Yesus nyembah anak. Bapa Roh Kudus terabaikan. Oke. Itulah konsekuensi. Thank you Demian. Tuhan itu lebih dari satu. Ya. Thank you. Oke, Pak Kiamat. Ya, luar biasa ya. Pak Kiamat sekarang jawab pertanyaan Demian ya. Pak Kiamat jawab pertanyaan Demian sekaligus closing. Silakan Pak Kiamat. Ya, ini saya tunjukkan dulu ya datanya. Silakan Nona Kiamat, silakan. Wih, sabar Pak, Demian nggak boleh begitu Pak Demian. Jangan begitu Pak Demian, ya nggak boleh. Aku bilang silakan. Nggak boleh Pak Demian, nggak mampu ya, debat dia jadinya itu minum ini kualitas Islam. Itu minum nggak boleh. Kan saya sudah disclaimer tadi nggak boleh itu saya minum. nggak ada menghina Kristen tadi. Nggak boleh. Kau dari tadi kan Dulu minum. diam. Nona nanti tak tunjukkan Diam, Muhammad di kamu dalam diam. Nasai 305 kencing jongkok kayak perempuan nangis kamu nanti. Lanjut Pak Kiamat. Muhammadmu tuh Jangan kencing diperpanjang, perempuan jangan tuh diperpanjang. jongkok. Lanjut. Masa saya menghina nggak boleh, dia boleh. Kamu diam, kamu nggak ada Orang saya bawa dalil penghinaan. kok. Dari tadi kamu duluan, ya Demian, diam kamu. Lanjut Pak Kiamat. Itu kamu menghina Muhammad kamu. Silakan Nona Kiamat, silakan. Aduh Demian, ini mau closing dulu. Memang dia Kamu kena punya mental adik dia sih? itu. Kena mental. Nih ya. Pertama saya tanggapi dulu tentang kodrat ya. Karena tadi dia ngawur sekali dan ini mencampakkan ajaran Islam nih. Ini ada jurnal ya, jurnal dari IAIN ya. Ini jurusan Islam. Ini judul-judulnya nih, kesetaraan gender dalam perspektif Islam bla bla bla. Terus dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Nih, sedangkan kamu bilang apa? Kodrat itu adalah sifat. Kalau kamu katakan sifat-sifat Allah itu berbeda-beda nih, lihat ya teman-teman ya. Sifat-sifat Allah ini berbeda nih, ada 20 sifat.
Berarti kalau dia bilang sifat itu adalah kodrat, berarti ada 20 kodrat yang berbeda-beda. Sedangkan dikatakan Allah menciptakan itu melalui kodratnya. Nah, apakah kemudian Balik ke topik tenangkan dulu dirimu. Diam dulu. Tenangkan dulu dirimu. Demian, Tenangkan dulu dirimu. aduh. Ketika yang dibahas kamu apa? dengar dulu. Nih ya, ini makanya harus memahami bahwa kodrat. Nah, ini makanya harus memahami bahwa kodrat ya. Tenangkan dulu dirimu. Ini udah Lanjut kencang-kencang Pak ini dia Kiamat, nih. lanjut. Ya. Nih. Sedangkan kalau dibilang 20 kodrat berarti jadi apa? Kodrat ini berbeda-beda sih. Ada 20 kodrat yang berbeda-beda dan di sini dicampur aduk sama demian. Ada wujud, ada kidam, ada bako, ini semua dicampur aduk. Dan kemudian ketika mengatakan ada 20 kodrat yang berbeda-beda, Aduh, sedangkan demian, kodrat kamu itu harus adalah tertib, Demian. pencipta. Tenangkan dulu dirimu. Nggak nyambung. Kamu nggak tertib, Demian. Diam dulu. Nggak nyambung itu kan otak kamu yang nggak nyambung, nggak sampai kamu di sini. Silakan Pak Kiamat, Makanya. sekali lagi Demian bicara saya turunkan ya. Nah, Anda tidak dia udah pernah kabur tahu. dia, memang. Kan sesuai Kamu topik loh. oke, jangan Sesuai topik. lari dari Kiamat. Saya sesuai kamu. topik kok. Saya bahas tentang Lanjut, Pak kodrat nih. Kiamat. Kamu tadi bahas tentang itu, kamu salah-salahkan tadi. Kamu Lanjut, bilang Pak sifat Kiamat, lanjut. adalah kodrat. Ya, itu bukan definisi kodrat. Kau buka definisi kodrat apa ya? Ini mau nyalahin lagi nih. Nih dalam ini jurnalnya, Pak. Dalam pandangan hukum Di situ Islam bisa segala sesuatu menjelaskan diciptakan arti Allah kodrat, dengan Pak. kodrat. Ini waktunya Kiamat bicara. Dengan kodrat Demian, itu kamu dengan jangan sifat. lari, Kau kamu- Oke, dia mengakui. Jadi Allah menciptakan kodrat itu itu artinya dengan apa? sifat. Dan Kodrat kamu artinya apa? mengatakan juga itu adalah kodrat, sehingga di sini ada 20 kodrat. 20 kodrat yang berbeda-beda. Jadi kodratnya Allah banyak. Tuh, langsung dikikan itu. Oke, langsung ya. Udah kena mental dia. Maka